Apakah kalian sadar ada kebingungan besar yang kini makin menghantui tim rival Persib? Tentang satu pertanyaan sederhana namun menyakitkan. Mengapa di era saat ini meskipun sekuat Persija dihuni nama-nama besar bahkan berlabel timnas, namun langkah kaki mereka untuk menuju puncak juara makin hari makin terasa berat. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi berulang-ulang mereka jatuh. Kekalahan demi kekalahan di laga penting membuat mereka mulai bercermin. Bertanya pada diri sendiri, apa yang salah dengan tim kami? Malam tadi mungkin akhirnya pertanyaan itu mulai menemukan jawabannya. Rasa penasaran yang selama ini menggantung, bagaimana mungkin sebuah tim dengan kualitas, kedalaman skuad, bahkan nama besar yang tak terpaut jauh dari Persib, justru terlihat begitu kesulitan saat menghadapi lawan yang bahkan tak difavoritkan sebagai juara. Dan tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat kepada pemain berlabel timnas seperti Jordi Amat, tapi apa yang terjadi semalam terasa begitu gamblang. Rasanya, apakah benar ini kompetitor yang katanya ingin merebut gelar juara dari Persib? Coba bayangkan menghadapi Bayangkara, tim yang tentu tak bisa diremehkan, namun dalam konteks perburuan gelar, ini seharusnya menjadi laga yang wajib dimenangkan tanpa drama. Apalagi ketika Persija sedang berada dalam jalur perburuan juara, bersaing ketat dengan Persib dan Borneo. Di fase seperti ini, setiap pertandingan adalah final. Setiap poin adalah nyawa. Tapi justru di momen sepenting itu, emosi punggawa Persija justru mengalahkan logika. Jordi Amat, pemain dengan pengalaman Eropa, dengan kematangan usia, dengan jam terbang bahkan sudah pernah bermain di Premier League, justru terpancing oleh permainan kecil yang jelas-jelas provokatif. Sebuah taktik klasik, tengil, mengganggu, dan memang dirancang untuk satu tujuan, memancing reaksi. Dan jebakan itu berhasil. Hingga akhirnya kartu kuning kedua itu keluar dan Persija dipaksa melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ini bukan terjadi sekali. Ini seperti pola. Berkali-kali kita melihat para pemain Persija seperti bermain dengan bara di kepala. Panas, mudah tersulut, dan terlalu cepat bereaksi. Memang kita akui ada momen-momen tengil dari pemain lawan. Ada provokasi, ada gestur kecil yang sengaja dilempar untuk mengganggu fokus. Tapi yang jadi masalah, reaksi balasan pemain Persija. Terlalu berlebihan, terlalu mudah terpancing, dan yang paling fatal, terlalu mudah dimanfaatkan. Lawan tahu persis celah ini. Mereka tak perlu selalu mengalahkan Persija lewat taktik atau kualitas permainan. Cukup dengan memancing emosi dan Persija akan menghancurkan dirinya sendiri. Hasilnya kartu demi kartu, pelanggaran-pelanggaran yang tak perlu, kerugian yang terus berulang, dan kita semua pasti masih ingat momen hidup mati itu. Saat Persib Bandung berhadapan dengan Persija Jakarta di leg pertama. Saat itu Persija butuh kemenangan, bukan cuma mencuri 3 poin, tapi demi harapan. Karena itulah satu-satunya cara untuk Persija memangkas jarak dengan Persib dan menjaga asa juara tetap hidup. Ya, terasa betul waktu itu tekanan sangat tinggi, tensi panas dan atmosfernya mendidih. Namun di tengah momen krusial itu, kontrol diri pemain runtuh justru memalukan. Bukan karena duel keras, bukan karena tackle penyelamat, bukan karena upaya profesional menghentikan serangan, tapi karena satu aksi yang tak bisa dijelaskan dengan logika sepak bola. Sebuah tindakan tengil dan sengaja menginjak kaki Beckham Putra, tanpa urgensi, tanpa alasan taktis. Dan di era sepak bola modern, tidak ada yang bisa disembunyikan. VAR berbicara, wasit pun dipanggil. Momen itu ditinjau ulang, dan hasilnya kartu merah. Persija kembali harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Sungguh ini memalukan. Bukan hanya karena aksinya, tapi karena waktunya, karena dampaknya. Karena ini terjadi saat Persija sedang membutuhkan kedewasaan, bukan ledakan emosi. Dan yang paling menyakitkan, ini bukan yang pertama. Dan jika tak berubah, ini juga bukan yang terakhir. Dan yang lebih ironis lagi, masalah ini bukan hanya muncul saat berhadapan dengan lawan. Di dalam tim mereka sendiri pun, bara itu tetap menyala. Masih sering kita melihat miskomunikasi, salah paham, hingga gestur-gestur emosional antar sesama pemain. Sebuah tanda bahwa ada yang tidak beres, bukan secara teknis tapi secara mental. Lihat saja apa yang terjadi tadi malam saat Persija melawan Bayangkara. Sebuah momen yang seharusnya tak perlu terjadi. Ketika Thales Lira, pemain asing, terlihat berani meluapkan emosi dan memarahi Rizky Ridho. Ya, Ridho itu bukan pemain biasa, tapi kapten tim, pemain lokal termahal. Sosok yang dipercaya memimpin di lapangan. Dari satu adegan itu saja, kita sudah bisa membaca satu hal yang jauh lebih dalam. Ada yang retak, ada yang tidak sinkron dalam sisi emosional tim ini. Bagaimana mungkin ada pemain yang tak bisa menghormati kapten mereka sendiri,
Apa yang diharapkan dari tim semacam ini? Dan jika kita jujur, secara materi pemain, Persija dan Persib Bandung memang nyaris seimbang, 11-12. Tapi perbedaannya terasa begitu jelas. Di satu aspek yang sering dianggap sepele, namun justru paling menentukan, kecerdasan emosional. Bayangkan, kualitas sama, jumlah pemain sama, ambisi yang sama. Tapi karena gagal mengontrol emosi, semuanya runtuh. Bukan dihancurkan oleh lawan, tapi dihancurkan oleh keputusan-keputusan singkat, reaksi spontan yang lahir dari kepala yang panas. Dan dampaknya berulang, lagi dan lagi. Bahkan efek domino itu sampai keluar lapangan. Sebagian oknum supporter mulai mencari kambing hitam. Nama Cyrus Margono pun ikut terseret. Kiper muda yang baru menjalani debutnya langsung ditempatkan di garis terdepan untuk disalahkan. Disebut tak mampu menahan serangan, disebut menjadi penyebab kekalahan. Padahal kalau kita mau jujur, apakah itu adil? Memang benar debut Cyrus tidak berjalan manis. Kebobolan 3 gol, mengakhiri laga dengan kekalahan. Itu luka yang pasti akan membekas bagi seorang penjaga gawang muda di bawah tekanan sebesar tim Persija. Tapi sepak bola tidak sesederhana itu. Ya, Cyrus gagal menghalau sepakan terakhir dari CDB. Tapi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, bagaimana bisa bola dari tengah lapangan dibiarkan mengalir begitu saja? Bagaimana bisa CDB berlari bebas, mengacak-acak pertahanan tanpa tekanan berarti, hingga akhirnya melepaskan tembakan dengan leluasa? Di mana 10 pemain Persija lainnya? Di mana organisasi pertahanan mereka? Mengapa kesalahan kolektif justru dibebankan kepada satu orang? Dan disitulah letak ironi terbesar malam itu. Ketika sebuah tim gagal sebagai satu kesatuan, namun yang disalahkan justru yang paling sendirian. Kita akui dalam tensi setinggi ini, dengan tekanan harus juara, dengan ekspektasi yang menekan dari segala arah, emosi memang jadi sesuatu yang nyaris tak terhindarkan. Bahkan dari sisi Persib Bandung sendiri, hal itu juga pernah terjadi. Kita masih ingat di awal musim lalu ketika Sadil Ramdhani terlihat begitu emosional saat ditarik keluar. Gesturnya jelas, frustasi, bahkan sampai melempar botol. Sebuah reaksi yang sangat manusiawi dalam sepak bola. Tapi pertanyaannya, apakah itu menjadi masalah berkepanjangan? Apakah emosi itu terbawa ke pertandingan berikutnya hingga berujung pada keputusan yang merugikan tim? Jawabannya tidak. Dan bukan cuma Sadil, kita juga melihat bagaimana Tom Hai di awal-awal musim berkali-kali terlihat terpancing emosi. Bukan hanya kepada wasit, bukan hanya kepada lawan, bahkan kepada rekan setimnya sendiri seperti Beckham Putra. Momen-momen itu ada, nyata dan terlihat. Tapi sekali lagi pertanyaan pentingnya adalah, apakah Tom pernah benar-benar kehilangan kontrol hingga membuat keputusan fatal yang merugikan tim di pertandingan berikutnya? Tidak. Dan disinilah letak perbedaannya. Bukan pada ada atau tidaknya emosi, tapi bagaimana emosi itu dikelola. Karena di balik itu semua, ada satu sosok yang seringkali tak terlihat dalam sorotan utama. Namun dampaknya terasa hingga ke dalam kepala para pemain, Boyan Hodak. Seorang pelatih yang bukan hanya menyusun taktik, bukan hanya meracik strategi, tapi benar-benar memahami manusia di balik jersey. Ia tidak hanya melatih kaki, ia membentuk cara berpikir. Ia menanamkan satu hal yang sering dilupakan banyak tim, bahwa kecerdasan emosional adalah bagian tak terpisahkan dari performa seorang atlet. Kita tentu masih ingat bagaimana Hodak tanpa ragu memberikan nasihat langsung kepada Tom Hai, mengingatkan, menahan, dan mengerahkan. Bukan untuk mematikan emosi, tapi untuk mengendalikannya. Dan hasilnya terlihat jelas. Hari demi hari performa Tom Hai meningkat. Permainannya makin matang, keputusannya makin tajam. Dan yang paling terasa, kontrol emosinya kini berada di level yang elegan. Bukan lagi ledakan, tapi kendali. Bukan lagi reaksi, tapi kesadaran. Dan di level perburuan gelar, itulah yang membedakan tim hebat dengan tim yang hanya terlihat hebat.